program Warga Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, debat kedua Pilkada Jakarta sudah digelar semalam. Masing-masing paslon telah memaparkan bagaimana programnya untuk mengentaskan ketimpangan sosial hingga memajukan ekonomi. Lalu program mana yang kemudian paling realistis dirasa untuk warga Jakarta? Kita bahas dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Sudah ada juru bicara Cagup Cawagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, ada Bung Fernando. Selamat pagi Bung Fernando. Bung Fernando. Selamat pagi, Mbak. Oke, kemudian juga ada juru bicara Cagup Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi Bung Fernando. Pagi Ya. Mas Ciko. Ya, kita juga masih berusaha untuk menghubungi juru bicara dari calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono, Billy Mambrasar. Mudah-mudahan Bung Billy sudah bisa cepat bergabung karena setidaknya kita butuh 3 orang begitu ya narasumber yang memang benar-benar Cagup dan mewakili Cagup dan juga calon wakil gubernur yang bersaing di Pilkada Jakarta. Saya ke Pak Bung Fernando dulu. Bung Fernando, ini kan kalau kita lihat ya soal pasar kemarin juga menjadi fokus pasar tradisional, menjadi fokus debat dalam debat pilkada semalam. Calon gubernur Anda mengatakan untuk memajukan ekonomi soal pasar ini ada getok tular adab kalau tidak salah. Nah, ini istilah baru, masih fresh sekali, bisa diimplementasikan atau direalisasikan. Sebenarnya getok tular adab itu seperti apa programnya? Ya, getok tular adab itu maksudnya kita memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya ini getuk tular adab itu bahasa Jawa. Ya. Jadi kita memberitahu kepada masyarakat bahwasanya pemerintah akan membantu masyarakat UMKM khususnya. Artinya mengatakan di sini bahwasanya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dan masyarakat akan memberitahukan kepada masyarakat lain. Jadi bukan dikatakan MLM, tapi saling memberitahukan untuk saling membantu. Ya, karena seperti yang dikatakan Pak Dharma Kun kemarin ya, dan juga itu dikatakan juga dari timnya Bang Ciko ya, bahwasanya di Jakarta ini kehidupan masyarakat yang ekonominya sangat baik dengan yang miskin itu jauh sekali jomplang ya. Pak Dharma mengunjungi ada rumah penduduk yang jaraknya cuman nggak sampai 1 kilo di Jakarta Pusat itu. Oke, nah realisasinya nanti programnya akan seperti apa getok tular adab ini? Bantuannya ke pelaku UMKM, ke pedagang pasar tradisional, soal program getok tular adab ini realisasinya akan seperti apa nantinya? Kira-kira gambaran untuk warga Jakarta. Ya, sekarang ini kan kita nggak bisa menafikan teknologi. Ya, tapi sekarang ini kita belanja online itu harus melalui provider. Nanti kalau getuk tular adab itu dia langsung antara pembeli dan penjual langsung. Jadi tidak ada potongan-potongan lain. Ini jadi keuntungan dari masyarakat UMKM itu langsung. Jadi kalau sekarang ini kan kita melalui provider nanti dipotong sekian persen, ya kan? Akhirnya apa? Ini tidak membangun ekonomi kerakyatan. Nanti waktu Pak Dharma sebagai gubernur, kita nih katanya blockchain. Blockchain itu di mana saja pun dia bisa bekerja, di rumah dan tempat lain, yang pasti keuntungan itu tidak perlu dipotong kepada provider, langsung antara penjual dan pembeli. Tapi kita tidak menafikan bahwasanya ada teknologi. Kalau sekarang kita kan teknologi ada, tapi mengesampingkan UMKM. Kita jalan-jalan ke Tanah Abang, saya sama tim ya, kita lihat di situ banyak yang blok-blok di situ ya, penjualan dijual, disewakan, dijual, udah kosong semua gara-gara teknologi. Nah, kita dengan Pak Dharma teknologi itu tidak menghilangkan ya, tidak menghilangkan keuntungan dari masyarakat. Mereka tetap bisa buka ruko-ruko di Blok M, bisa buka ruko di Tanah Abang dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu lagi melalui provider. Itulah getuk tular adab ya. Jadi tidak merugikan UMKM, langsung keuntungan
tanpa memperkaya sekelompok-kelompok tertentu. Oke. Yang sekarang ini kan yang kaya makin kaya, provider yang kaya, begitu, Mbak. Oke, ya itu tadi soal realisasi getok tular adab yang ditawarkan oleh pasangan Cagup dan juga calon wakil gubernur nomor urut 2. Saya mau sapa dulu, ada Bung Billy Mambrasar, juru bicara Ridwan Kamil Suswono. Selamat pagi, Bung Billy. Selamat pagi. Iya. Terima kasih Iya. sudah mengundang. Oke, Bung Billy, ini kan Anda juru bicara RK Suswono ya. Semalam juga kita lagi membahas soal debat pilkada yang kemudian menyoroti soal ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang kemudian menjadi sorotan saya hari ini adalah soal bagaimana kemudian pimpinan Gubernur Jakarta kita ini bisa mengaktifkan kembali, menghidupkan kembali dalam tanda kutip pasar tradisional yang sudah ditinggalkan ini oleh warga, dan dampaknya apa? Pedagang yang ada di sana sudah mulai gurung tikar, merugi. Nah, kalau dari pasangan RK Suswono ini punya program apa untuk bisa mengaktifkan kembali pasar tradisional? Tadi malam kalau diperhatikan Bang Ridwan Kamil menyampaikan satu contoh kasus di mana ketika kita membahas pasar Tanah Abang yang mulai ditinggalkan, yang dijawab oleh Pak Pram dengan kunjungan belusukan beliau dan akan adanya program-program bantuan permodalan yang kemudian direspons oleh tim Rido yang akan dilakukan adalah festival. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang sosial psikologi, kenapa festival ini begitu penting terhadap kondisi perubahan dari behavioral customer yang mana mereka belanja secara offline berubah menjadi offline, bukan karena pandemik saja penyebabnya, tetapi karena perubahan perilaku yang berubah akibat perubahan era industrial 4.0. Nah, ketika kita berbicara tentang festival itu terdiri dari fitur-fitur interaksi sosial, kemudian fitur berhubungan atau bertemu dan menyapa orang lain, fitur fear of missing out, ketakutan untuk ada rame-rame apa sih di sana. Nah, fitur-fitur ini nggak bisa tergantikan oleh adanya online, ya online daring. Kalau kita belanja online, kan kita butuh sesuatu, kita klik aplikasinya yang mau dibikin sama paslon 02 ya, aplikasi kita klik, kita belanja, kemudian barangnya datang. Hanya sederhana itu. Padahal menurut Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono, belanja itu di pasar itu lebih daripada hanya sekedar mendapatkan barang. Ada interaksi sosial, ada perasaan tidak sendiri, ada perasaan kekeluargaan. Nah, itu kenapa festival itu akan dibuat oleh Bang Ridwan Kamil bukan hanya di pasar Tanah Abang, tetapi di seluruh pasar-pasar yang lain untuk menstimulasi, merangsang adanya proses belanja offline yang akan kembali mengangkat omset-omset dan pendapatan dari para pedagang, gitu Mbak. Oke, kalau menurut RK dan Suswono ini mengadakan festival, apakah cukup kemudian mengadakan festival itu bisa kemudian mengaktifkan kembali pasar tradisional kalau misalkan warganya males mesti ke Tamrin City atau mungkin ke Tanah Abang gitu kan, perlu ongkos dulu. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah lagi kemudian kan, Bung Billy? Ya, karena kita jangan melihat kasus per kasus atau partisi per partisi seperti itu. Kita melihat solusi yang ditawarkan Bang Rido secara keseluruhan itu, termasuk kita tarik yang namanya pembangunan hunian berbasis kegiatan ekonomi di mana pasar di bawah, ada hunian di atas, dan terhubung dengan transportasi. Itu kan satu paket bagian di mana masyarakat tidak akan kesulitan untuk melakukan transportasi ketika mereka harus menghadiri festival tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ada juga program pemberian bantuan modal UMKM tanpa bunga dan tanpa agunan yang diberikan untuk merangsang bukan hanya dari sisi penjualan tapi dari sisi belanja. Yang program yang ketiga adalah program pelatihan yang diberikan terus-menerus, belajar dari keberhasilan yang telah dilakukan oleh Bang Ridwan Kamil di Jawa Barat, di mana beliau merangsang pertumbuhan UMKM menjadi provinsi dengan pertumbuhan UMKM yang terbesar di Indonesia. Ini yang akan beliau lakukan juga di Jawa Barat, di Jakarta, dengan kontekstualisasi Jakarta yang berbeda dengan Jawa Barat, gitu Mbak. Menggelontorkan pinjaman tanpa anggunan, tanpa bunga, itu totalnya berapa? Karena kalau nggak salah juga ini kan setiap calon gubernur juga menawarkan begitu kalau tidak salah. Nah, kalau untuk RK Suswono ini berapa totalnya? Kalau kita berbicara kan body komposisi anggaran APBD Jakarta itu salah satu yang terbesar di Indonesia Mbak, ada 85 triliun. Kalau kita mengambil salah satu partisi dari program yang ada yakni 1 RW 1 miliar untuk 5 tahun, ada 2.799 RW di mana peruntukan anggaran tersebut juga adalah untuk permodalan UMKM, itu totalnya itu 2,7 triliun untuk 1 RW 1 miliar untuk 5 tahun Mbak. Itu baru dari satu program.
ya. Dan 2,7 triliun itu 2,7 triliun itu untuk 5 tahun jauh di bawah 85 triliun anggaran APBD Jakarta yang cuma 1 tahun. Nah, ditambah dengan mekanisme yang lain, Bang Ridwan juga sempat menyebutkan di mana beliau akan meminta kolaborasi dengan Bank DKI ya untuk melakukan kerjasama empowerment dan permodalan, dan juga salah satu yang beliau sampaikan tadi malam adalah mewajibkan agar shopping mall harus wajib mendisplay produk-produk UMKM. Itu wajib. Ya, itu wajib untuk dilakukan. 30% ya kalau tidak salah, shopping mall itu wajib 30% untuk menampilkan produk-produk UMKM. Dan kalau kita lihat hanya beberapa yang saya lihat shopping mall yang ada di Jakarta gitu yang punya concern ke sana gitu, Bung Billy ya. Mudah-mudahan kedepannya memang sudah ada peraturan yang jelas dan harus ada sanksinya juga kepada shopping mall yang memang tidak bisa menampilkan produk-produk UMKM begitu ya. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini menarik sekali untuk pasar tradisional ini kembali diaktifkan lagi, coba dihidupkan lagi. Nomor 2 punya Getok Tular Adab, kemudian nomor 1 juga tadi ada festival, termasuk juga soal yang ingin dibangkitkan lagi. Nah, kalau untuk pasangan Pram Rano sendiri seperti apa untuk bisa kembali memajukan pelaku UMKM, ekonomi kita, termasuk juga pasar tradisional yang kita sudah katakan mati suri ini sekarang? Kalau kita bicara soal pasar tradisional kan memang ada beragam macamnya ya. Ada kita bicara pasar yang terkait dengan penjual bahan pokok, ada juga pasar-pasar yang terkait dengan pusat grosir seperti Tanah Abang. Itu hal yang cukup berbeda. Kalau kita bicara soal pasar tradisional yang berbicara terkait dengan penjualan bahan pokok, bahan pangan, itu di Jakarta sendiri yang berada di bawah di Pasar Jaya ada 44 pasar. Nah, kemarin juga disinggung sebenarnya soal Rano Karno dan juga Mas Pram terkait dengan ketika bicara terkait dengan pengendalian harga pangan, terkait dengan pengadaan dan pasokan pangan yang agak sulit memang untuk di Jakarta ini, karena memang Jakarta tidak mempunyai lahan pertanian yang cukup luas atau perkebunan untuk bisa supply sendiri atau being self-sufficient terkait dengan pangan. Ini kemarin dibahas dan tentunya peran dari pasar-pasar tradisional ini nggak bisa kita lakukan karena semua nanti setelah bahan-bahan itu off-taker dari kontrak farming yang dilakukan bersama dengan daerah-daerah lain di luar Jakarta. Off-takernya adalah food station atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pangan yang berada di BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Semuanya juga akan didistribusikan ke pasar-pasar yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau kita bicara soal pasar seperti pusat grosir seperti Tanah Abang yang memang akhir-akhir ini memang mati suri, ya memang harus ada inovasi-inovasi. Satu tadi saya cukup sepakat dan saya rasa juga itu juga menjadi satu hal yang pasti ya bagi semua bidang usaha bahwa promosi itu penting. Nah, dalam promosi itu tentu tadi seperti yang disampaikan ada festival di sana, di dalam promosi itu ada yang terkait dengan duta misalnya untuk menyampaikan bahwa berbelanja di Tanah Abang itu adalah suatu hal yang bukan hanya berbelanja tapi juga bagian dari wisata misalnya. Nah, tapi juga kembali lagi kita tahu ada kesulitan dari modal-modal bagi para pelaku UMKM di sana. Nah, Mas Pram dan Bang Dul dan kemarin juga sudah disampaikan tentunya juga akan mengedepankan hal terkait dengan peminjaman dan modal usaha by UMKM dengan nilai 300 miliar. Nah, banyak sekali program-program yang tadi disampaikan oleh semua paslon, baik juga ada paslon kami, yang memang jumlahnya ratusan miliar, bahkan T atau triliun gitu ya, dan selalu mengatakan bahwa APBD Jakarta ini cukup 85 triliun, tapi kita lupa dari 85 triliun itu kan kebanyakan adalah untuk belanja pegawai dan hal-hal yang sifatnya administratif, bukan untuk hal-hal yang sifatnya pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, justru yang jumlahnya sedikit, apalagi kita tahu masyarakat di Jakarta ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Semua pengeluarannya pasti lebih tinggi daripada daerah-daerah lain. Walaupun UMP-nya tinggi, tapi juga disampaikan disparitasnya juga tinggi. Artinya banyak sekali juga yang mendapatkan penghasilan itu di bawah UMP. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, dibandingkan dengan paslon lain, saya rasa atau memang belum saja disampaikan oleh paslon lain, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan APBD kita? Nah, Mas Pram dan Bang Dul sudah jelas. Itu yang
kita lakukan banyak hal terkait dengan bagaimana menegosiasi bagi hasil pajak PPH yang selama ini hanya masuk 5% ke Jakarta, walaupun Jakarta ini menyumbang 70% dari penghasilan pajak negara. Kita akan perjuangkan hingga Mas Pram ketika menjadi gubernur tentunya akan melobi pemerintah pusat, DPR untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 20%. Kalau saja kita mendapatkan 20% bagi hasil dari PPH itu, kita akan mendapatkan APBD di atas 150 triliun. Artinya 2 kali lipat atau lebih bahkan ya, kalau kita hitung 176 triliun. Nah itu satu. Yang kedua, dari silpa anggaran yang selama ini tidak ada inovasi untuk bagaimana mengolahnya. Silpa anggaran ini bisa diambil sekitar 2-3 triliun setahunnya dan kemudian diinvestasikan melalui yang kita sebut namanya Jakarta Fund. Dan kemudian hasil dari investasi itu akan kita kembalikan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan visi misi kita, termasuk 300 miliar UMKM, pembangunan rumah sakit dan lain-lain, dan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita selalu tidak berusaha untuk berjanji yang muluk-muluk tanpa tahu dari mana asalnya anggaran yang akan kita dapatkan. Oke, itu yang kemudian ketika nanti calon gubernur Pramono dan juga Rano akan terpilih nanti, itulah yang kemudian yang coba nanti akan direalisasikan soal bisa mengaktifkan kembali soal pasar, baik itu pasar tradisional yang bahan pokok ataupun pasar tradisional yang grosir begitu seperti Tanah Abang, Tamrin City begitu yang kita tahu. Nah, kan kemajuan atau untuk perkembangan ekonomi tidak hanya dari pelaku UMKM tapi juga kemudian pariwisata. Pariwisata juga bisa menjanjikan begitu untuk bisa meningkatkan perekonomian. Nah, kalau tidak salah kemarin saya juga menyaksikan itu ya, menyimak itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3 nomor urut 1 Kang Emil. Kang Emil ini ingin membuat Disneyland di Pulau Seribu. Betul ya, Bung Billy ya? Itu kalau tidak salah di masa kepemimpinan RK di Jabar ini tadinya mau di Cikarang, tapi kemudian entah bagaimana kemudian akhirnya ketika nanti terpilih nanti Kang Emil katanya mau bikin Disneyland di Pulau Seribu. Nah ini realisasinya ide awalnya seperti apa untuk bisa kemudian memajukan pariwisata di Jakarta? Bukankah ruang terbuka hijau untuk publik di Jakarta juga masih kurang untuk interaksi begitu? Ya sebenarnya Bang Ridwan Kamil juga semalam sudah menjelaskan bahwa ketika seorang pemimpin mengusung perencanaan program di awal, ada yang kemudian pada saat eksekusi, pada saat implementasi menjadi prioritisasi primer, dan ada yang kemudian menjadi prioritisasi sekunder dan tersier gitu. Ketika beliau mengambil kepemimpinan di tahun 2020 terjadilah COVID. Dan ketika terjadi COVID, ada pemotongan anggaran yang luar biasa besar yang diimplementasi di seluruh Indonesia. Sehingga sebagai seorang pemimpin yang baik, beliau akan mengutamakan hak-hak dan kenyamanan hidup masyarakat Jawa Barat, di mana pada saat itu yang dibutuhkan lebih utama adalah pangan dan kesehatan. Sehingga ketika realokasi anggaran ke pangan dan kesehatan, beliau bekerja begitu keras, seperti beliau juga ceritakan dalam kurang dari 2 minggu beliau melakukan 7 kali Zoom rapat dengan dokter ahli COVID Indonesia yang ada di luar negeri untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut, dan hasilnya Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan inovasi terbaik keluar dari COVID, dan beliau mendapat penghargaan dari luar negeri. Dan itulah kenapa kemudian di hold ya? Betul, akhirnya yang saya ingin dibelian, dan beliau juga bukan orang yang denial, beliau tuh pemimpin yang bukan jumawa yang gue jago nih, semua gue bisa nih, enggak. Beliau sampaikan dengan penuh kerendahan hati bahwa sebagai pimpinan banyak kerja, banyak catatan, sedikit kerja, sedikit catatan, dan tidak kerja sama sekali, tidak ada catatan. Maksud beliau adalah bahwa dia akui ada yang mungkin belum berjalan semaksimal mungkin karena adanya prioritisasi di mana kesehatan warga Jawa Barat, kebutuhan pangan Jawa Barat masih lebih utama dibandingkan dengan hal-hal yang tersieri tadi. Nah, poin kedua sebelum saya kembalikan, Mbak, poin kedua adalah terkait penamaan. Beliau menyampaikan bahwa tagline yang disampaikan Disneyland Jakarta atau Universal Studio Bandung itu kan cuma terminologi yang dipakai sebagai hal yang dapat diingat oleh masyarakat. Tetapi sebenarnya kita harus memahami yang dimaksud dengan Disneyland Pulau Seribu itu apa. Yang dimaksud dengan rancangan Disneyland Cikarang itu apa. Sebenarnya bukan juga melakukan 100%
copy daripada apa yang merupakan Disneyland yang in reality, tetapi disesuaikan dengan kekuatan budaya masyarakat Pulau Seribu yang dapat dijual dalam rangka menyongsong visi Jakarta dipromosikan menjadi Jakarta global. Nah, dalam gambaran RK Suswono ini nanti Pulau Seribu akan seperti apa? Pusat pariwisata atau bagaimana? Ya, jadi perpaduan antara pusat pariwisata, pusat aktivitas ekonomi, dan juga pusat promosi budaya. Karena masyarakat Jakarta memiliki budaya yang sangat kaya yang dapat dipromosikan secara global sesuai dengan visi misi Bang Ridwan Kamil untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global gitu. Jadi kalau namanya Universal Studio, Disneyland itu merupakan terminologi yang dipinjam agar masyarakat atau masyarakat internasional khususnya bisa mengasosiasikan secara langsung apa yang dimaksud di situ. Tetapi utamanya adalah pusat promosi budaya dan pariwisata yang kekuatannya dibangun atas kekuatan budaya masyarakat Pulau Seribu, atas kekuatan budaya masyarakat Jakarta. Gitu. Oke, karena kalau misalkan mengikuti meminjam terminologi misalkan Universal atau kemudian Disneyland begitu yang ada di gambaran kita kan Jakarta sudah punya Dufan, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini, itu yang sudah ada di gambaran kita begitu. Apakah ini nanti akan dibentuk juga atau dibuat juga di Pulau Seribu? Inilah yang kemudian masih menjadi pertanyaan begitu. Nah, kalau dari pasangan nomor urut 2 dan juga pasangan nomor urut 3, bagaimana kemudian untuk bisa meningkatkan pariwisata di Jakarta? Jangan hanya mall to mall, cafe to cafe begitu ya, yang kemudian ditawarkan di sini juga masih banyak museum yang juga ada di Jakarta. Itulah yang kemudian menjadi PR bagi pemimpin Jakarta ke depannya untuk bisa meningkatkan pariwisata. Tapi jangan dijawab dulu Mas Ciko, Bung Fernando, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.